Oke, kali ini saya ingin berbagi lagi ya dalam tutorial video kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana kita memiliki atau menyimpan beberapa domain ya, mungkin puluhan atau ratusan atau mungkin ribuan dalam satu hosting. Misalkan Anda punya 10 domain gitu ya, Anda nggak perlu langganan lagi hosting untuk domain Anda itu, cukup Anda simpan di hosting salah satu langganan Anda. Misalkan contoh dalam kasus ini saya berikan contoh, saya berlangganan domain dan hosting, domainnya itu dailynewbie.com di hosting ya, di hosting salah satu penyedia hosting. Nah kemudian di domain hosting dailynewbie.com ini saya simpan beberapa domain yang lain ya gitu, dengan dalam satu hosting yang sama gitu, atau dalam satu tempat yang sama gitu, tanpa berbeda-beda. Nah, itu kali ini topik kali ini yang ingin kita bahas. Nah, gimana caranya? Itu sangat mudah. Pertama, Anda lihat kan di video saya berikutnya, Anda masuk dulu ke cPanel ya. Ini tampilan cPanel. Anda bisa lihat di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan ya. Gitu. Oke, jadi kita lanjut ya. Caranya bagaimana? Caranya tuh mudah, gampang. Kalau belum ini Anda agak ribet gitu ya, Anda lihat video sebelumnya saya apa. Oke, kita mulai aja. Pertama, apa yang harus dilakukan? Pertama adalah kita masuk ke cPanel. Setelah masuk ke cPanel, klik File Manager. Kemudian Anda pilih salah satu di mana Anda menyimpan domain Anda. Kemudian klik Go. Nah, setelah itu Anda buat satu folder lagi baru. Nah, dengan cara Anda tinggal klik New Folder, yang kasih nama di sini apa. Dalam hal ini saya sudah membuat folder ini chip2stay.com, domain saya ya, chipshoteltravel.com, yourdongoodcar.com, ini udah saya buat. Nah kemudian ini nanti untuk awal ketika Anda buat new folder itu pasti kan kosong ya. Anda perhatikan, Anda lihat di video sebelumnya. Nah kemudian Anda copy ke sini. Anda kopinya misalkan dari mana? Misalkan dari contoh misalnya ini my blog di sini. Anda juga kalau pengen tahu caranya, lihat di video sebelumnya cara copy itu. Nah, setelah semua Anda copy di sini, misalkan themes-nya atau apa. Nah, berikutnya adalah Anda tambahkan domain Anda di hosting ini dengan cara Anda kembali ke cPanel, tampilan cPanel, kemudian Anda cari ini add on domain. Nah, klik add on domain ya. Terus Anda isi di sini, isi new domain Anda apa. Contoh misalkan kayak saya udah menambahkan ya chip2stay.com di sini ya, misalkan contoh.com. Nah, Anda klik, nah dia akan muncul secara otomatis begini. Ini password, Anda isi password, ini password. Kemudian klik add domain. Nah, dia nanti akan secara otomatis akan muncul di sini. Dalam hal ini saya sudah menambahkan, yaitu chip2stay.com, chipshoteltravel.com, yourdongoodcar.com. Oke. Nah, terus setelah ini ngapain? Kita kembali lagi ke tampilan cPanel. Kemudian kita buat database-nya. Misalkan Anda mau buat database untuk suatu domain Anda yang dalam hal ini misalkan salah satu contoh adalah chip2stay.com. Nah,
Anda buat database-nya ya. Di video sebelumnya saya juga sudah jelaskan bagaimana membuat database. Anda tinggal klik buat database. Di sini apa usernya, misalkan terserah Anda ya. Klik, di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Nah, nanti setelah selesai itu ya, setelah membuat database, misalkan Anda sudah buat database, Anda tinggal cek di sini database-nya apa aja. Contoh sini saya hanya buat 2 database, yang satu adalah database MyBlog, yang satu adalah database Chip2Stay ya. Nah, ini untuk domain database yang untuk domain saya yang di sini ya, yang ini gitu. Nah, di kasus ini saya membuat ketiga domain ini saya buat dalam satu database yang sama, yaitu di sini. Nah, kenapa? Karena saya ingin semuanya ketika saya merubah di salah satu, maka misalkan saya merubah posting di chip2stay.com, maka di choosetravel.com, di yourdreamgood.com juga akan secara otomatis berubah sesuai perubahan dari salah satu ini. Atau misalkan saya merubah di sini, posting di sini misalkan tentang WordPress misalkan, maka di sini juga akan terupdate posting saya yang tentang WordPress secara otomatis, artinya sama gitu. Contohnya apa nih? Contohnya ini sama semuanya ya. Ini yourdreamgoodcar.com, chip2stay.com, terus choosehoteltravel, semuanya sama ya, karena memang saya ingin buat semua sama. Jadi kalau misalnya saya membuat postingan di sini di choosehoteltravel.com tentang WordPress atau tentang apa aja misalkan, maka di sini pun sama akan terupdate dengan isi yang sama itu di sini juga. Kenapa begitu? Karena database-nya sama, dijadikan satu. Nah, kalau Anda tidak ingin seperti itu, maka Anda buat database-nya berbeda-beda ya, masing-masing berbeda, terserah apa. Oke, jadi nah setelah Anda buat database itu, Anda kembali lagi ke file manager ini ya. Gitu. Nah, anggaplah misalnya chip2stay.com. Nah, database-nya apa? Anda mau misalnya tadi sudah membuat database-nya di sana misalkan apa gitu ya. Nah, kemudian Anda klik, Anda edit di ppconfig. Anda klik edit, config ya. Anda buat apa sesuai tadi yang database Anda buat, masukkan di sana database name-nya, username-nya, password dan sebagainya. Oke. Nah, setelah itu seperti biasa Anda reload. Di dalam video sebelumnya saya sudah jelasin juga. Nah, udah, maka domain Anda akan sudah dalam satu hosting dan bisa diakses. Gitu, contohnya seperti ini. Nih, contoh saya ya. Gitu. Jadi ini bisa langsung diakses. yourdreamgood.com dalam satu. Kenapa sama? Ya seperti saya jelaskan tadi. Ini karena saya buat database-nya sama. Kalau dengan yang dailynewbie.com ya nggak sama, karena saya buat seperti ini, database-nya berbeda sehingga tampilan berbeda, postingnya juga berbeda. Tapi dailynewbie.com itu akan sama dengan myblog myblog.com itu sama karena dalam satu tampilan dalam satu database. Tapi samanya hanya sebatas isinya aja. Contoh misalkan post, page, media dan sebagainya. Tapi kalau term bisa berbeda walaupun dalam satu database. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ini. dailynewbie.com. Nah, Anda perhatikan. Ini kan nggak ada logo. Ya. Ini dalam satu database yang sama. Tetapi di myblog.com ya, di sini dailynewbie.com myblog itu saya buat logo, tuh ada muncul logonya gitu. Database-nya sama gitu. Cuma database itu hanya sebatas mengupdate
space, media, post dan sebagainya. Tetapi kalau ada perubahan terms, plugin itu akan berbeda, tidak akan ikut sama. Kalau misalkan di sini saya rubah termsnya dia, maka tidak akan sama dengan misalkan yang di sini, atau sebaliknya sini saya rubah termsnya, maka dengan newbie my blog ini tidak akan sama termsnya gitu. Tapi dalam satu hosting, ini contoh ya, hosting dalam satu database. Ini kemarin ya, di video kemarin sebelumnya. Oke, selesai, itu aja, mudah caranya. Jadi pertama yang Anda lakukan adalah Anda login ke cPanel Anda, kemudian Anda klik File Manager ya, Anda pilih, terus habis itu Anda buat folder baru, terserah misalnya domain Anda apa, contoh seperti saya chiptuesday.com. kemudian Anda isi WordPress-nya di dalam sini dengan cara Anda copy dari misalkan existing WordPress Anda, taruh di sini. Setelah di copy, setelah itu Anda kembali ke cPanel ya, kembali ke cPanel, Anda cari add on domain, dan itu Anda isi di sini domainnya apa, dan sampai setelah selesai Anda klik add domain. Oke, akan taruh di sini. Setelah itu Anda kembali lagi ke cPanel. Anda kemudian setelah itu Anda kembali lagi cPanel. Kemudian Anda buat database, yaitu di sini database. Buat apa terserah Anda. Setelah selesai database, username semuanya Anda bikin, Anda kembali lagi ke cPanel ke File Manager. Nah, Anda ganti database-nya sesuai yang Anda buat tadi. Nah, udah gitu terus gitu, sehingga Anda nanti memiliki ratusan domain dan dalam satu hosting ya. Gitu, caranya begini yang paling mudah, yang paling saya suka gitu. Walaupun ada cara yang lain, tapi inilah yang saya suka. Itu ya, saya rasa itu aja tutorial video kali ini. Mohon maaf kalau ada suara-suara bisik, karena ini saya bikin tutorialnya pinggir jalan, jadi banyak suara yang bising ya. Oke, saya rasa itu saja. Kalau Anda belum mengerti, Anda ikuti saja tutorial video sebelumnya sampai Anda benar-benar paham. Di video berikutnya saya akan membuat bagaimana kita mempelajari isi dalamannya WordPress ya, fungsi-fungsinya, sehingga ketika Anda membuat blog ini Anda akan mengerti mudah gitu ya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih sudah menonton videonya. Kalau ada komentar atau yang belum paham, silahkan komentar. Kalau Anda menemukan tutorial ini melalui YouTube atau melalui blog saya ya, karena tidak lain ini buat sharing buat saya juga Anda. Oke, terima kasih. Selamat praktek, semoga Anda sukses selalu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau tutorialnya juga kurang Anda pahami atau terlalu cepat. Oke, segitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.